Hello guys, welcome back to my channel. Di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran produksi. Nah, anggotanya di sini ada saya sendiri, Adinda Safira dengan NIM 577, lalu ada Dwiki Edi dengan NIM 626, lalu ada Imania dengan NIM 644 dan Tiara dengan NIM 673. Next. Lalu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, dan waktu produksi yang akan dilakukan. Anggaran produksi disusun dengan memperhatikan semua kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Rencana produksi meliputi penentuan produk yang harus diproduksi untuk memenuhi penjualan yang direncanakan dan mempertahankan tingkat persediaan barang jadi yang diinginkan. Lalu ada kegunaannya. Kegunaan dari penyusunan anggaran produksi adalah yang pertama, menunjang kegiatan penjualan, sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi agar biaya produksi dapat ditekankan seminimal mungkin. Secara umum, anggaran produksi berguna sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja, sedangkan secara khusus anggaran produksi dapat berguna sebagai penunjang kegiatan penjualan. Lalu ada tujuannya. Ada tujuan dari anggaran produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu, misalnya berapa hasil yang diproduksi supaya dapat dicapai tingkat keuntungan dengan persentase tertentu. Yang kedua, keuntungan setahun terhadap penjualan yang diinginkan. Yang ketiga, untuk menguasai pasar tertentu, sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai market share tertentu. Yang keempat, untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat efisien tertentu. Yang terakhir, untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia, termasuk teknologi yang digunakan. Yang ketiga, tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, pengarahan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, bahan baku termasuk teknik transportasi dan pergudangan. Nomor 5, modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada dalam perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Yang pertama, penjualan tahun lalu bisa dijadikan patokan. Yang kedua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. Yang ketiga, syarat pembayaran barang yang dijual. 4. Pemilihan saluran distribusi. 5. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, kuantitatif atau kualitatif. 6. Modal kerja yang dimiliki perusahaan, current asset atau current liabilities. 7. Fasilitas yang dimiliki perusahaan. Dan terakhir, kebijaksanaan perusahaan yang dimiliki perusahaan di bidang-bidang lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor luar perusahaan, tapi memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Yang pertama, persaingan. 2. Tingkat pertumbuhan penduduk. 3. Tingkat penghasilan masyarakat. 4.
tingkat pendidikan masyarakat. 5. Tingkat penyebaran masyarakat. 6. Agama, adat istiadat, dan kebijakan masyarakat. Yang ketujuh, kebijaksanaan pemerintah. Dan yang 8, keadaan perekonomian internasional maupun nasional dan kemajuan teknologi. Next. Penyusunan anggaran produksi. Penyusunan anggaran produksi tergantung pada anggaran penjualan. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, anggaran penjualan merupakan acuan utama untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, dan anggaran laba operasi. Manajer produksi sebelum melaksanakan kegiatan menyusun anggaran produksi dalam unit dan anggaran persediaan barang jadi dalam unit. Suatu produksi dapat berjalan dengan lancar apabila interaksi antara faktor-faktor produksi yang digunakan. Apabila hal tersebut dilakukan dengan sempurna, maka akan menghasilkan output yang baik. Yang pertama, anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang merencanakan penjualan secara terperinci tentang penjualan perusahaan dalam periode yang akan datang, yang di dalamnya terdapat rencana tentang jenis kualitas barang yang akan dijual, jumlah yang akan dijual, harga penjualan, serta waktu dan tempat penjualannya. Yang kedua, anggaran biaya pemasaran adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Biaya pemasaran dimulai pada saat produksi selesai dan barang-barang sudah siap untuk dijual. Biaya ini mencakup 1. Biaya penjualan, yaitu keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Biaya ini mencakup biaya iklan, pemberian contoh produk, komisi wiraniaga, biaya demo, dan lainnya. 2. Biaya pemenuhan pesanan, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi pesanan sesuai keinginan konsumen, yang mencakup biaya pergudangan, pengepakan dan pengiriman, pemberian kredit, dan penagihan, serta administrasi pemasaran. Yang ketiga, anggaran biaya administrasi. Anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya yang terjadi serta biaya lain yang sifatnya untuk keperluan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu kapan biaya administrasi tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat di mana biaya administrasi tersebut terjadi. Yang keempat, anggaran laba operasi, di mana jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasi yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan selama suatu periode tertentu. Terdapat 3 metode yang dapat digunakan ketika menyusun anggaran laba suatu perusahaan, yaitu metode A, posteriori, adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana keseluruhan termasuk penyusunan anggaran operasional. 2. Metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan secara keseluruhan. Yang ketiga, metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dalam menerapkan prosedur perencanaan yang dilakukan oleh pimpinan.
Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Penetapan tujuan ini harus didasarkan pada falsafah dan misi yang dimiliki oleh organisasi. Perumusan dari tujuan ini dipengaruhi oleh berbagai nilai yang diatur oleh para eksekutif dan berbagai nilai atau tanggung jawab sosial pada saat itu. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Organisasi harus melakukan suatu analisis atau pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Selain aspek lingkungan yang harus dianalisis, organisasi juga harus melakukan analisis terhadap sumber daya yang dimiliki. Dari analisis tersebut bisa diketahui kemudahan dan atau hambatan dari organisasi yang bisa dimanfaatkan atau diatasi. Lalu yang keempat, mengembangkan rencana. Dalam hubungannya dengan pengambilan suatu keputusan, maka langkah selanjutnya yang harus diambil adalah mengembangkan berbagai rencana atau pilihan dari berbagai sumber daya dan data yang dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya yaitu langkah menyusun anggaran. Ada dua langkah. Yang pertama, langkah-langkah umum untuk menyusun anggaran produksi, dan yang kedua, langkah-langkah pelaksanaan anggaran produksi. Untuk langkah-langkah umum penyusunan anggaran produksi, maka yang pertama harus menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan anggaran produksi yang selaras dengan periode yang digunakan oleh menyusun anggaran penjualan. Yang kedua, menentukan satuan fisik dari barang yang dihasilkan. Yang ketiga, menentukan standar penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan penggunaan fasilitas. Yang keempat, menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Dan yang kelima, menyajikan anggaran produksi dalam sebuah tabel. Lalu untuk yang kedua, langkah-langkah pelaksanaan anggaran produksi. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan, maka yang harus dilakukan yaitu yang pertama menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Yang kedua, menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Dan pada tahap pelaksanaan, maka yang harus dilakukan yang pertama menentukan kapan barang diproduksi. Yang kedua, menentukan di mana barang akan diproduksi. Yang ketiga, menentukan urutan proses produksi. Yang keempat, menentukan standar penggunaan fasilitas produksi. Yang kelima, menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, servis, dan peralatan. Yang selanjutnya, menyusun standar produksi. Dan yang terakhir, membuat perbaikan-perbaikan bila mana diperlukan. Dalam tahap perencanaan, dikatakan bahwa penentuan jumlah suatu satuan fisik barang yang harus diproduksi disesuaikan dengan rencana penjualan. Pada umumnya, rencana penjualan disajikan dalam unit fisik sehingga menghitung jumlah barang yang harus diproduksi adalah lebih mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dalam menentukan atau memperkirakan jangka waktu produksi dan jumlah barang yang akan dihasilkan, ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada fasilitas pabrik. Fasilitas pabrik yaitu merupakan program-program produksi harus selalu dikaitkan dengan fasilitas tersedia dalam pabrik, serta selalu mempertimbangkan efisiensi penggunaan fasilitas tersebut. Yang kedua ada fasilitas pergudangan. Beberapa jenis barang membutuhkan sistem penyimpanan secara khusus karena sifat-sifatnya yang khusus juga. Produksi yang terlalu jauh melebihi kemampuan gudang untuk menyimpannya akan mengakibatkan resiko yang tentu saja menimbulkan biaya bagi perusahaan. Yang ketiga ada stabilitas tenaga kerja, yaitu apabila buruh yang diperlukan sebagai tambahan itu mudah didapat, maka tidak ada masalah yang dapat mempengaruhi
kelancaran proses produksi. Tetapi bila buruh tidak mudah didapat, berarti stabilitas kerja di perusahaan itu terganggu. Ini dapat dihindarkan dengan membuat perencanaan produksi secara hati-hati dan membuat kebijakan dalam hal persediaan dengan teratur. Yang terakhir ada stabilitas bahan mentah, yaitu apabila bahan mentah yang dipakai tidak selalu tersedia di pasar, hal itu dapat membahayakan kelancaran proses produksi, karena itu kebijaksanaan dalam pembelian barang mentah sangat perlu diperhatikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penyusunan anggaran produksi. Berdasarkan uraian di atas, maka pendapatan atau kebijakan dalam menyusun anggaran dibagi menjadi 3, yaitu mengutamakan stabilitas produk, mengutamakan stabilitas persediaan, dan gabungan antara stabilitas produk dan persediaan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.